apa kabar semua? Saya dengan Ibu Risa dari Gyeongsang Namdo Waegugin Juminjiwon Center, Pusat Dukungan Migran Gyeongsang Namdo. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi mengenai asuransi kecelakaan industri atau yang disebut dengan Sanje. Bagaimana jika mengalami kecelakaan kerja hingga jari tangan diamputasi menyisakan kecacatan? Sebelumnya, saya akan menceritakan kisah seorang pekerja migran yang mengalami kecelakaan. Pada akhir Desember tahun lalu, Bapak berinisial B, seorang pekerja migran yang tidak berdokumen alias berstatus ilegal, melepas komponen dari mesin pres yang sedang rusak karena tidak berfungsi dan sampai mengalami kecelakaan yang merugikan di mana jari-jari tangan kanannya rusak dan diamputasi karena tekanan mendadak. Setelah menerima konsultasi, saya pertama kali merekomendasikan untuk segera mendaftar asuransi kecelakaan industri atau Sanje. Sejak itu, selama menerima 8 kali operasi, berbagai layanan terjemah telah diberikan melalui kunjungan dan panggilan telepon. Namun, baru-baru ini saya menerima telepon yang mengkhawatirkan dari Pak B bahwa dia akan menjalani operasi yang ke-9. Dia mengatakan, apa yang harus dilakukan jika bekas kecelakaan kerja menyisakan cacat? Pak B telah mendaftar asuransi kecelakaan industri dan telah disetujui untuk asuransi kecelakaan kerjanya dan telah menerima perawatan aktif sampai sekarang. Tetapi yang diharapkan justru kecacatan yang dimungkinkan akan tetap tersisa, membekas setelah perawatan selesai di masa depan. Kalau begitu, Anda harus mendapatkan diagnosis kecacatan dari dokter yang merawat dan mengklaim kompensasi kecacatan dari cabang di bawah Korporasi Perusahaan Kesejahteraan Tenaga Kerja atau disebut kantor Gelobuk Cigongdan, atau bisa ke rumah sakit tersebut berada. Anda kemudian akan diberi kompensasi sesuai dengan tingkat kecacatan Anda. Jika Anda tidak puas dengan hasil pemeriksaan peringkat kecacatan, Anda dapat mengajukan permohonan banding ke kantor cabang atau permintaan peninjauan Simsa Chonggu. Dan jika ada keberatan dengan keputusan ini, Anda dapat meminta pemeriksaan ulang atau Simsa Chonggu dari kantor pusat Perusahaan Kesejahteraan Tenaga Kerja atau kantor Gelobuk Cigongdan. Tentu saja, Anda bisa langsung mengajukan gugatan di PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui permohonan peninjauan kembali atau pemeriksaan ulang. Selain itu, jika ada kelalaian pada pengguna, seperti kelalaian dalam manajemen, keselamatan, kurangnya peralatan dan pelatihan keselamatan, gugatan ganti rugi harus dipertimbangkan secara aktif. Asuransi kecelakaan industri hanya membayar kepada pekerja sebesar 70% dari upah rata-rata sebagai pembayaran pengganti selama tidak masuk bekerja. Selama menerima perawatan di rumah sakit dan dari tunjangan perawatan medis tidak membayar biaya pengobatan secara penuh. Sehingga beberapa pembayaran yang ditanggung sendiri juga dapat terjadi. Apalagi kerusakan psikologis seperti trauma tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, jika kerusakannya cukup besar, perlu untuk menuntut ganti rugi untuk itu. Sayangnya, banyak pekerja migran di sekitar kita yang mengalami kecelakaan terkait pekerjaan. Misal, kecelakaan tiba-tiba pengaruh eksternal terkait pekerjaan di bawah kendali majikan, penyakit akibat kerja, penyakit otak, dan kardiovaskular yang disebabkan oleh terlalu banyak bekerja, dan lain-lain. Penyakit muskuloskeletal yang disebabkan oleh melakukan tugas yang membebani tubuh, penyakit yang disebabkan oleh penanganan atau paparan zat kimia, dan lain-lain. Atau kecelakaan perjalanan. Normal ada juga beberapa kecelakaan yang terjadi saat bepergian ke dan dari tempat kerja menggunakan rute dan metode yang sama. Jika Anda membutuhkan perawatan medis lebih dari 4 hari karena alasan di atas,
Anda dapat mengajukan klaim kecelakaan industri. Sampai di sini informasi singkat mengenai asuransi kecelakaan industri. Apabila membutuhkan informasi lebih jelas, silakan konsultasi ke nomor 055 237 8779 atau kunjungi ke kantor Gyeongsang Namdo Waeguk Ginjumin Juan Center. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.